Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran bahasa Arab malam hari ini dan juga diberikan pemahaman, bisa memahami pelajaran malam hari ini dengan baik. Bisa diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Baik. Semoga dengan doa yang singkat, tapi insya Allah kita memohon kepada Allah ditambahkan ilmu dan diberikan pemahaman, khususnya pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kelancaran. Baik, materi kita bahasa Arab untuk malam hari ini sedikit akan mengulang dari pelajaran sebelumnya, ya. Kenapa perlu diulang? Karena agar kita tidak lupa, ya, dan bisa lebih kuat lagi ingatan kita. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il amr, ya, yang merupakan bagian dari kata kerja atau fi'il, di mana fi'il itu ada 3 bagian, ya, ada 3 macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, di dalam fi'il amr ini tanda yang paling gampang atau ciri yang paling mudah untuk kita lihat suatu kata itu dikatakan fi'il amr itu adalah diakhiri dengan sukun. Jadi kalau kita mendapati sebuah kata kerja, kalau diakhiri dengan sukun, huruf terakhirnya harokatnya sukun, maka itu bisa disimpulkan itu adalah fi'il amr. Dan juga bisa juga selain sukun di awalnya, kalau diawali dengan alif, huruf alif, ya, bukan huruf hamzah tapi huruf alif, maka itu juga termasuk tanda dari fi'il amr. Walaupun di dalam buku-buku atau yang membahas tentang kaidah-kaidah nahwu atau kaidah grammar bahasa Arab, tanda fi'il amr itu tidak disebutkan kalau diawali dengan alif. Tetapi ini sebagai tambahan saja, di mana kalau kita sudah mempelajari secara detail, maka ternyata fi'il amr itu ada tanda yang di awalnya itu alif, gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah huruf terakhirnya adalah huruf ya.
ya sukun ya. Nah, jadi kalau ada kata kerja di akhirnya huruf ya sukun dan huruf sebelum ya itu berharokat kasroh, maka itu juga bisa disimpulkan itu tanda fi'il amr. Seperti itu. Seperti contoh misalkan surat An-Nahl ayat 69, kuli dan pasluki. Ya, kalau tanda yang pertama tadi yang sukun dengan alif di awal itu idhab, atau di dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang turun iqra. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah pelajaran terakhir kita pekan lalu. Dan sudah kita latihan juga surat Al-Baqarah ayat 246 ya. Nah, sudah kita bahas. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada malam hari ini, yaitu judulnya Anwa'ul Fi'li. Anwa'ul Fi'li ini kalau diterjemahkan macam-macam kata kerja. Tetapi macam atau jenis kata kerja ini bukan berarti bagian dari kata kerja seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tetapi lebih kepada fungsinya. Ya. Jadi fungsi daripada fi'il itu sendiri. Gitu kan. Bagaimana suatu kata kerja dari yang 3 tadi, ya, yang sudah kita pelajari, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Gitu kan. Itu fungsi dalam sebuah kalimat sempurna, itu kan, itu fungsinya apa saja, itu kan. Maka untuk fungsi ini itu terbagi 3 ya. Yang pertama berdasarkan objeknya. Jadi sebuah kata kerja itu di dalam bahasa Arab itu dia dilihat dari objek yang menyertai kata kerja tersebut, gitu kan. Kemudian yang kedua dari suatu perbuatan yang terkandung dalam kata kerja itu, apakah perbuatan tersebut sifatnya aktif atau pasif, gitu kan? Gitu. Maka itu dari segi makna perbuatan yang dilakukannya ya gitu. Kemudian kalau yang ketiga adalah dari segi susunan huruf ya. Jadi kata kerja sendiri yang disusun daripada huruf hijaiyah gitu kan. Nah, itu huruf-huruf yang menyusun suatu kata kerja itu nanti punya nama atau istilah masing-masing. Kenapa ini perlu dibahas? Karena nanti terkait dengan perubahan ya, perubahan suatu kata kerja minimal dari fi'il madhi ke fi'il mudhari kemudian fi'il amr. Nah, jadi 3 ini kan perubahan ya. Jadi kata kerja tersebut bermakna lampau atau kata kerja tersebut bermakna sedang dilakukan atau akan dilakukan, dan juga kata kerja tersebut adalah merupakan perintah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab huruf yang menyusun suatu kata kerja itu juga diperhatikan karena nanti terkait dengan perubahannya. Dan masing-masing kategori ini atau fungsi yang 3 ini itu setiap fungsi memiliki turunannya ya, dan masing-masing itu turunannya 2 ya. Kalau kata kerja dilihat dari objeknya itu juga terbagi 2. Ada yang muta'addi, al-muta'addi atau al-lazim. Yang kedua. Kalau al-muta'addi itu adalah butuh objek. Jadi di mana kata kerja di dalam bahasa Arab ketika membutuhkan objek, gitu kan, dia tidak sempurna
kata kerja tersebut dalam sebuah kalimat kecuali adanya objek, maka kata kerja tersebut disebut dengan fi'il muta'addi. Tapi ada sebaliknya kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau dia sempurna walaupun hanya kata kerja dan subjeknya gitu. Ya, jadi subjek sama predikat itu sudah cukup gitu. Nah, itu kalau seperti itu disebutnya lazim gitu kan. Ini di dalam bahasa Arab. Dan nanti akan ada sedikit perbedaan ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu nanti dalam memahami struktur bahasa Arab ini itu tidak bisa mengandalkan 100% terjemah gitu. Kalau di materi-materi sebelumnya seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, kita membaca suatu ayat kemudian melihat terjemahnya, itu kita bisa menyimpulkan kalau kata kerja tersebut adalah fi'il madhi misalkan atau fi'il mudhari gitu. Tetapi ketika masuk kepada fungsi yang sifatnya objeknya ada atau tidak ada objeknya atau al-muta'addi dan al-lazim, itu nanti tidak bisa terjemah itu menjadi patokan gitu kan. Kenapa? Karena struktur bahasa Arab itu sangat berbeda dengan struktur bahasa yang lainnya gitu. Nah, ini yang perlu saya tekankan dulu di awal, agar nanti ketika kita mendapati sebuah kata kerja yang menurut versi kita bahasa Indonesia itu ada objeknya, tetapi ternyata di dalam bahasa Arab tidak ada misalkan. Maka ini dari awal saya katakan itu terjemah itu tidak bisa menjadi patokan utama seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan fokus kepada fungsi yang pertama yaitu berdasarkan objek. Ya kan? Ada objek berarti disebut al-muta'addi. Kalau tidak ada objek, kata kerja tersebut cukup dengan fa'ilnya saja, jadi predikat dengan subjeknya saja, itu sudah sempurna, maka itu disebut dengan al-lazim atau al-fi'lul lazim. Baik. Nah, fi'il lazim itu disebut juga intransitif. Ini adalah sebuah kata kerja yang memang dia ketika kata kerja tersebut berada dalam sebuah kalimat sempurna, dia tidak membutuhkan objek atau dia sempurna tanpa objek. Seperti itu. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa Arab itu qoma artinya telah berdiri atau qa'ada artinya telah duduk. Ya kan? Jadi orang berdiri, orang duduk itu tidak butuh objek, gitu kan. Maka di antara dua kata kerja ini, ya qama dengan qa'ada ini adalah termasuk fiil yang lazim, gitu kan. Ketika misalkan qama ini ditambahkan subjeknya saja, gitu kan. Misalkan qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri, itu dua kata dalam bahasa Arab. Muhammad telah berdiri itu sudah dikatakan sempurna. Gitu kan. Qama Muhammad. Begitu juga qa'ada telah duduk. Ya. Ditambahkan dengan subjeknya saja gitu kan. Misalkan Ali atau Ahmad itu qa'ada Ahmadu maka itu sudah sempurna ya di dalam bahasa Arab. Seperti itu. Walaupun bisa jadi di dalam bahasa lain itu belum sempurna. Tetapi di dalam bahasa Arab itu sudah sempurna. Karena qama, ya fi'il qama dengan fi'il qa'ada itu termasuk fi'il yang lazim. Dia sempurna walaupun hanya dengan fi'il dan fa'ilnya. Walaupun hanya dengan predikat dan subjeknya saja. Baik. Nah,
Di antara contoh di dalam ayat Al-Qur'an, misalkan di dalam surat Al-Jin, juz ke-29 ayat 19, Allah berfirman, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Pada ayat ini ada kata qama, ya, wa annahu lamma qama 'abdullahi, ya. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu lamma, dan bahwasanya hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW qama, telah berdiri, atau kalau di sini diartikannya kalau dalam terjemah Al-Qur'an berdiri gitu kan, tanpa ditambahkan telah gitu kan. Berdiri. Yad'uhu itu langsung lagi kata kerja lagi, menyembahnya gitu kan. Jadi tidak ada sebuah objek setelah kata berdiri di sini. Malah setelah kata berdiri itu ada kata kerja yang lain, yaitu menyembahnya atau beribadah, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya kata qama atau kata kerja qama itu merupakan termasuk dari fi'il lazim, tidak butuh objek. Nah, kemudian contoh yang kedua itu di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 90. Ini ada kata qa'ada. Wa qa'ada alladzina kadzabullaha wa rasulah. Ya. Wa qa'ada, dan ini kalau diterjemahkan secara harfiah, dan telah duduk. Ya. Tapi dalam terjemah bahasa Indonesia atau Al-Qur'an itu dannya nggak ada, langsung telah duduk, ya. Telah duduk orang-orang yang mendustakan, ya kan. Jadi di sini setelah kata kerja qa'ada, kemudian ada fa'ilnya, setelah itu kata kerja lagi kadzabu, ya kan. Wa qa'adal ladina kadzabu, gitu kan. Gitu. Jadi tidak ada objek untuk qa'ada, ya. Jadi telah duduk, ya, seperti itu. Itu arti daripada qa'ada. Nah, ini dua kata yang mewakili, walaupun nanti banyak kata lain ya yang termasuk daripada fi'il lazim ini. Tetapi dua kata ini yang menjadi contoh utama yang menunjukkan bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-fi'lul lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, seperti itu. Baik. Kemudian sebelum lanjut ini fi'il muta'addi, ya. Ada pertanyaan di fi'il lazim mungkin? Bu Risa atau Bu Nakiri atau yang lainnya sudah masuk? Silahkan, bila ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Tidak ada pertanyaan. Iya. Tidak ada, ya. Baik. Ya, Pak. Bila tidak ada, yang lain silakan. Ada? Kita lanjutkan, ya. Semoga bisa dipahami. Maka setelah fi'il lazim ini ada yang disebut dengan fi'il muta'addi. Kalau tadi fi'il lazim itu adalah kata kerja yang dalam susunan kalimatnya itu hanya cukup dengan kata kerja dan fa'ilnya atau subjek dengan predikatnya saja, itu sudah dikatakan sempurna di dalam bahasa Arab. Maka ada bentuk kata kerja lain, dia tidak cukup dengan subjek predikat saja. Itu. Dia akan sempurna kalau ada objeknya. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan fi'il muta'addi, transitif. Ya. Dia jelas-jelas membutuhkan objek. Misalkan seperti kata ya'kulu. Dan ini yang muta'addi termasuk fi'il yang banyak, ya. Contohnya lebih banyak daripada fi'il lazim. Tapi di sini saya ambil dua kata saja, gitu kan. Seperti kata ya'kulu, makan, ya, atau memakan.
Itu kan dalam bahasa Arab memakan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama. Dalam surat Al-Furqan ayat 7 itu kan. Ini ada kata ya'kulu ya. Jadi orang-orang yang melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana mereka hidup bersama Rasulullah SAW, yaitu kan ketika Rasul mengaku diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, tetapi mereka melihat kok Rasul makan sama seperti kita makan makanan gitu kan. Mereka menganggapnya kalau Rasul itu adalah orang yang ya harusnya tidak sama dengan mereka. Tapi kok ini Rasul makan juga makanan gitu kan. Makanya mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan? Gitu kan. Di sini ada kata ya'kulu memakan, kemudian ada objeknya yaitu at-ta'am. Kalau kata at-ta'am itu dihilangkan, atau kalau kita misalkan memenggal sebuah ayat, nanti teman-teman dalam membaca ayat gitu kan. Kalau kita sudah mengetahui kata kerja di dalam bahasa Arab yang muta'addi dan lazim, maka nanti kalau dalam membaca ayat itu cara berhentinya kita akan pas gitu kan. Dibandingkan kalau kita tidak tahu ya struktur bahasa Arabnya, maka nanti kita membaca Al-Qur'an akan seenaknya gitu kan. Akan berhenti di mana saja gitu kan. Sementara ayat yang kita baca ternyata itu di situ ada yang butuh objek gitu kan. Jadi kalau kita misalkan baca wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kul. Nah, kalau sampai di situ kita berhenti, itu kurang pas ya. Bahkan tidak pas kalau kita berhenti di situ karena ya'kul itu kata kerjanya dia butuh objek, dia muta'addi, maka yang pas adalah berhentinya di at-ta'am. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am. Nah, kalau berhenti di situ, itu orang yang dengar bacaan kita dan kalau dia paham, dia pas ini. Itu. Jadi itulah pengaruhnya kalau kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik dan bisa kita memahami dengan baik, itu nanti pengaruhnya kepada bacaan Al-Qur'an kita gitu. Walaupun dalam Al-Qur'an sudah ada tanda waqaf gitu kan. Tapi kalau kita bisa memahami bahasanya maka itu akan lebih baik lagi di mana kita akan membaca ayat itu dengan cara berhenti yang pas ya, bukan sekedar mengikuti waqaf tetapi juga berhenti dengan pada kata yang pas seperti itu ya. Kemudian di contoh yang kedua kata yadribuna. Ini yadribuna ini adalah memukul gitu kan. Kita dapati dalam surat Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim yadribuna wujuhahum ya kan yadribuna wujuhahum mereka orang-orang kafir itu seraya memukul wajah mereka wujuh itu kan wajah muka kalau kita terjemahkan muka. Nah, di sini kalau kita membacanya yadribuna saja berhenti, tidak pakai wujuhahum itu kalau orang Arab mendengar kita berkata yadribuna, itu orang Arab akan menunggu kata setelahnya. Ini apa maksudnya? Memukul apa gitu kan? Maka harus dilengkapi yadribuna wujuhahum. Karena memukul ini kan bisa aja memukul misalkan alat musik gitu kan atau memukul apa gitu kan. Jadi ketika kita mengungkapkan kata tersebut dalam sebuah ucapan lisan, bahasa lisan, orang mendengar itu akan menunggu kalau ucapannya tidak sempurna gitu kan.
Yadribun. Nah, orang Arab yang dengar atau orang manapun yang dengar, kalau dia ngerti bahasa Arab, kalau kita cuma mengatakan yadribun, maka dia menunggu. Ini maksudnya apa? Memukul apa? Gitu, seperti itu. Itulah fungsi daripada bahasa Arab, ya, strukturnya, di mana kata per kata itu benar-benar diperhatikan apakah membutuhkan objek disebut dengan muta'addi atau transitif, atau tidak membutuhkan objek, di mana dia cukup dengan subjek predikat itu sudah sempurna. Gitu. Nah, itu adalah bentuk daripada kata kerja atau fungsi kata kerja, ya, yang disebut dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi, ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan. Pak Ustadz, Ya, berarti kalau misalnya untuk membedakan dia butuh objek atau tidak, kita juga harus hafal artinya ya Pak Ustadz? ya, di antaranya itu artinya. Tetapi arti itu tidak mewakili, ya, tidak mewakili atau tidak menjadi patokan 100%. Gitu kan. Jadi betul sebuah kata kerja, karena kita itu bukan orang Arab, ya, maka sebagai pembandingnya terjemah. Tetapi terjemah, ya, terjemah bahasa apapun, bahasa dasar asli kita itu kita tidak bisa menjadikan terjemah itu sebagai patokan 100%. Dengan terjemah itu bahwasanya kata kerja tersebut yang diterjemahkan dengan apa, misalkan di mana terjemahnya mengandung objek berarti atau membutuhkan objek, maka disebut dengan fi'il muta'addi, atau sebaliknya kata kerja tersebut diartikan dalam artian bahasa asal kita, kemudian tidak butuh objek, dia sudah sempurna, itu tidak bisa menjadi patokan 100% terjemah itu untuk menyimpulkan kata kerja tersebut adalah muta'addi atau tidaknya. Baik, lihat artinya berarti di kamus bahasa Arab. Nah, iya betul. Ya, untuk arti memang harus punya kamus bahasa Arab, gitu kan, seperti itu. Nah, nanti pelan-pelan, ya. Jadi ada memang kamus yang harus mulai disiapkan untuk kalau kita belajar bahasa Arab ini, gitu kan. Kamus yang cukup sempurna dan ya sempurnalah untuk kalangan kita orang Indonesia, itu ada kamus namanya Al-Munawwir, ya. Di mana kamus itu yaitu cukup mudah cara membacanya, gitu kan. Dan cukup mudah nanti kita bisa mempraktekkan ilmu grammar ini, ilmu nahwu, gitu kan, dengan ilmu sorob satunya lagi kan. Jadi dalam grammar bahasa Arab itu kan ada nahwu, ada sorob, gitu kan. Nah, dua ilmu ini kalau dilengkapi dengan kamus Al-Munawwir, itu untuk kita orang Indonesia itu cukup membantu sekali, ya. Jadi silakan kalau mau cari sendiri kamusnya, ya, di online itu banyak, ya. Al-Munawwir itu harganya sekitar 135-an, ya. Itu masih cukup murah, ya. Karena tebalnya lumayan tebal, gitu kan. Nah, itu cukup membantu. Dan nanti pada saat tertentu memang saya akan mengajarkan cara buka kamus itu. Gitu. Oleh karena itu ya bisa siap-siap dari sekarang yang mau beli kamus, silahkan. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Boleh chat, boleh. Kalau tidak buka mic. Bila tidak ada, kita akan lanjutkan kepada
praktek ya, praktek ayat. Itu. Saya ambilkan satu ayat dari surat Al-Maidah. Ini surat Al-Maidah ayat kedua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walal syahral haram walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik ya. Ini ayatnya memang cukup panjang, sengaja saya ambilkan agar bisa semua berlatih. Ya, coba di sini tadi yang sudah hadir. Oh. Ya, kita latihan ya. Yang berkenan ikut membacakan ayatnya, silahkan. Dari Bu Nafiri, silahkan. Baris pertama dari ya ayyuha sampai sya'airallah. Bila berkenan silahkan dibaca. Buka mic-nya. Ustadz, yang ayat saya lagi sambil cari. Kenapa? Ya. Ayat berapa Pak Ustadz? Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2 ya. Siap, Pak Ustadz, saya bacakan ya. Ya, satu baris aja dari ya ayyuha sampai sya'irallah. Sya'irallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu syi'airallah. Baik, ya. Cukup bagus bacanya, nanti bisa terus dilatih lagi tahsinnya ya, bacaan Al-Qur'annya. Tapi dah lumayan bagus. Di dalam baris pertama ini saya ambilkan satu kata yang saya tandai merah. Itu tuhillu ya. Coba menurut Bu Nafiri, tuhillu ini kalau dari segi jenis kata fiil atau bukan fiil? Fiil, Pak Ustadz, karena diawali anayatu itu termasuk fiil mudhari. Fiil mudhari, baik. Iya. Tuhillu fiil mudhari. Kenapa dikatakan tuhillu fiil mudhari? Karena didahului oleh huruf tu. Kan ciri yang pertama fiil mudhari adalah didahului anaitu, terus harokat yang terakhirnya sukun. Baik, ya. Jadi tuhillu ini betul fiil mudhari. Nah, alasannya yang lebih tepat adalah tuhillu dikatakan fiil mudhari karena diawali dengan huruf ta ya, diawali dengan huruf ta. Ingat, tanda fi'il mudhari itu adalah diawali dengan huruf mudhoro'ah yang 4 ya, yang disingkat dengan anaitu atau anita ya. Jadi tanda fi'il mudhari itu adalah diawali dengan huruf ya. Huruf yang 4 itu hamzah atau alif, nun, ya sama ta ya. Jadi hurufnya bukan harokatnya. Kalau harokatnya bisa fathah, bisa dhammah gitu kan. Jadi harokat depan itu bisa fathah, bisa dhammah gitu. Jadi kalau
ditanya alasannya kenapa tuhillu fi'il mudhari, karena diawali dengan huruf ta, ya seperti itu. Nah, ini untuk memperkuat saja, ya. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan antara huruf dengan harokat, gitu kan. Jadi harokat dalam sebuah huruf itu nanti kan berubah-berubah, gitu kan. Itu bisa fathah, bisa kasroh, gitu, bisa dhammah juga. Maka kita harus jeli, ya, tanda fi'il mudhari itu adalah diawali dengan huruf mudharaah, ya, hurufnya bukan harokatnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak Baik, Ustadz. di baris kedua ini tidak ada yang saya tandai, gitu kan. Nah, di baris ketiga ini silakan tadi yang coba Icil, silakan dibaca. Bacanya dari langsung dari sini, dari ya betaguna yang kata yang saya kasih tanda merah, ya betaguna sampai ridwana. Oh ya, baik Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Baik, ya. Kalau bisa itu jangan berhenti, ya. Kalau berhenti nanti dianggapnya waqaf. Ya betaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Jadi di dalam membaca ayat, kalau memang tidak terlalu panjang, usahakan napas kita itu untuk dilatih juga agar tidak banyak berhenti seperti itu. Kecuali kalau napas kita memang tidak kuat. Baik, terima kasih atas bacanya. Nah, di dalam baris ketiga ini ada dua kata yang saya tandai merah. Yang pertama ya betaguna, yang kedua min. Nah, coba Icil analisa, ya betaguna itu kira-kira dia fiil atau bukan fiil? Fiil. Fiil bukan. Fiil ya Pak Ustadz. Ya betaguna fiil. Icil yakin itu fiil? Kayaknya fiil mudhari. Kenapa dikatakan fiil mudhari? Karena depannya Ada iya. tandanya enggak? Iya. Iya bukan Pak Ustadz. Huruf ya di depan? Ya. Ya betaguna ini fi'il mudhari betul dan tandanya adalah huruf ya di depan. Baik, ya. Sekarang yang kedua ada min. Ini kira-kira apa? Pilihannya yang ini ya, 3 ini ya. Oh, pilihannya fi'il atau bukan fi'il? Bukan fiil. Bukan fiil ya. Apa? Bukan fiil kayaknya deh. Bukan fi'il. Kalau bukan fi'il berarti apa? Materi yang sudah kita pelajari yang awal itu apa? Sebelum fi'il. Huruf kan? Huruf. Nah, ada Iya Pak huruf Ustadz. kan? Lupa. Nah, kemudian huruf itu kan kita sudah mempelajari 3 macam huruf, ya. Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ya kan? Nah, kalau min ini bukan kata kerja, berarti kan huruf. Nah, dari 3 jenis huruf tadi, ya yang sudah kita pelajari, huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm, kira-kira min ini termasuk huruf yang mana? Huruf jar. Huruf jar, ya, oke, bagus ya. Jadi ini adalah huruf jar. Ingat ya, lagu yang sudah saya kasih dulu, bikali ruba ila ala min fi'an wa tahatta. Itu nanti diulangi lagi. Jadi betul min adalah huruf jar gitu. Nah, ini latihan-latihan seperti ini sengaja saya selalu sisipkan dalam setiap materi ini agar pelajaran-pelajaran sebelumnya kita tidak lupa, ya, kita ingat lagi. Kemudian, baik, terima kasih untuk Icil.
Selanjutnya Bu Risa ya. Siap-siap Bu Risa. Silakan dibaca di baris bawahnya. Nah, ini baca dari waida sampai wala yajrimannakum syana'anu qaum. Boleh sampai situ. Silakan. Siapa Ustaz? Silakan. Dari Waida ya Pak Ustaz? Ya, waidah. Jadi di sini berhentinya boleh di pastodu, boleh. Oh, Dan kalau berhenti di pastodu, nanti wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Nah, ini kalau mau berhenti pasnya di ini. Oh ya, agak panjang ya. ya. Anil Masjidil Haram. Kalau mau berhenti di situ ya, yang pasnya. Ini Masjidil Haram. Oke, siap. Nah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'a maaf. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin aw saddukum 'anil masjidil haram. Nah, jadi itu kira-kira bacaannya berhenti di situ, gitu kan. Tapi kalau mau berhenti di wakaf itu di antak talu sebenarnya. Itu kan ada wakaf mim ya. Wakaf mim itu kalau dalam ilmu tajwid itu wakaf yang memang kalau baca harus berhenti di situ. Jadi kalau misalkan saya baca begini, wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Nah, ini memang di penggalan kedua ini cukup panjang ya. Jadi harus mempunyai napas yang cukup panjang gitu. Tapi kalau kita napasnya pendek, kalau misalkan kita baca dari wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum. Berhenti di situ boleh, tetapi dengan syarat disambung lagi. Asaddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Nah, itu cara baca seperti itu agar menyambung. Baik. Untuk Bu Risa, di baris keempat itu ada satu kata yang saya tandai warna merah, itu halaltum. Nah, kira-kira menurut Bu Risa, ini kata kerja atau huruf? Izin Pak Ustadz, kayaknya yang di share screen itu belum surat Al-Maidah ayat 2-nya ya Pak Ustadz. Jadi saya belum melihat yang kata merahnya. Oh gitu. Ya, tapi saya coba jawab. Yang halal tum itu adalah fi'il madhi. Karena diakhiri oleh tum. Iya. Jadi yang saya share ini belum muncul Pak Ustadz. Bagaimana ya? Hah? Iya, mungkin di yang lain seperti itu juga atau di saya aja ya? Belum, nggak kelihatan Saya ya? nggak kelihatan soalnya ayat Masih tersebut. macam-macam kata kerja Pak Ustadz. Iya, masih macam-macam kata kerja. Makanya tadi saya baca Al-Quran. Oh, sebentar. Apa saya salah menge-share ya? Oh iya. Sekarang udah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Oh iya, berarti tadi saya salah nge-share, ada dua layar. Ada dua materi. Ya, baik. Mohon maaf. Ya, coba diulangi. Wa idza halaltum. Jadi ada kata halaltum. Menurut Bu Risa apa nih? Fiil atau huruf? Fi'il, Fiil apa? fi'il madhi. Kenapa disebut fiil madhi? Karena diakhiri dengan tum. Nah, betul ya. Jadi di antara fiil madhi tandanya itu diakhiri dengan tum ya, bagus. Kemudian tadi yang Bu Risa baca ansadukum an. Nah, ada kata an, itu apa itu?
Fiil atau huruf? Ini sepertinya huruf. Sepertinya huruf berarti yakin nggak nih? Kalau seperti kayak Ragu-ragu. kurang yakin. Iya. Harus yakin dulu Soalnya nih. Huruf bukan? eh kalau yang huruf jar itu kan an, nunnya itu sukun. Nah, di sini kan dikasihnya kasroh. Apakah karena dia nyambung dengan kata setelahnya jadi anil Masjidil Haram? Oke, ya bagus. Ya, ini bentuk ketelitian. Betul. Di dalam huruf jar itu memang yang saya kasih ya aslinya memang an, di mana huruf nunnya itu tidak apa? Tidak berharokat tetapi sukun ya, betul kan? Bika diruba ila ala min fi an ya. Nah, ini betul. Nah, tetapi di dalam ayat ini nunnya berharokat kasroh ya, anil ya. Nah, ini mungkin kalau salah nggak salah pernah saya sampaikan atau mungkin saya lupa gitu kan. Jadi begini, di dalam bahasa Arab ini huruf an ini memang dia huruf jar, asalnya sukun gitu kan. Tetapi perhatikan di kata setelahnya ada al-masjidi ya kan? Nah, kata al-masjidi itu diawali dengan sukun, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Arab ketika sukun ketemu sukun itu tidak bisa dibaca, gitu. Kalau dipaksakan dibaca maka akan hilang satu huruf, gitu kan. Dan biasanya huruf yang hilang adalah huruf yang kedua. Kalau kita nunnya sukunkan an itu untuk lam alif lamnya mati nggak bisa dibaca. Anma langsung begitu. Nah, untuk supaya huruf yang sukun kedua tidak hilang begitu saja, maka huruf yang berharokat sukun yang pertama itu dikasih harokat seperti itu. Dan harokat umumnya untuk kasus seperti ini itu harokatnya kasroh. Maka di sini nunnya berharokat kasroh anil Masjidil Haram agar sukun yang keduanya terbaca anil gitu kan. Kalau nunnya disukunkan saja langsung anma seperti itu. Nah, kalau dibaca anma nunnya ketemu mim langsung itu nanti dalam ilmu tajwid nah masuknya ke idgham gitu kan. Alif lamnya malah hilang sementara di sini alif lamnya al masjid itu alif lam komariah. Alif lam komariah itu harus dibaca jelas ya karena alif komariah itu bulan itu jelas kalau dia terang benderang mata kita bisa melihat langsung bulan tersebut ya dan tidak seperti dengan alif lam syamsiah ya. Syamsiah itu matahari di mana kita akan merasa kesulitan kalau kita menatap matahari terus gitu kan langsung berbeda dengan bulan itu filosofinya alif lam komariah dengan alif lam syamsiah seperti itu. Baik, terima kasih. Ya betul ya. Jadi an di sini itu huruf jar. Adapun dikasih harokat kasroh tadi penjelasannya seperti itu. Bu Lisa bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Makasih. Nah, baik. Sekarang kembali ke Bu Nafiri ya. Ada kata an sama ta'tadu. Nah, coba kira-kira di baris ke-5 ini ya setelah ansoddukum anil masjidil haram ta'tadu. Ini ada dua kata sebenarnya. Karena berdampingan jadi merahnya nyambung ya. Tetapi coba dianalisa dulu, Bu Nafiri yang an itu apa, yang ta'tadu itu apa? Silahkan. Bismillah ya Pak Ustadz. Jadi kalau an Ya, itu mungkin huruf nasab. huruf nasab. Artinya bahwa. Cuman biasanya kalau huruf nasab kan di belakangnya tandanya fathah. Yang Ya. kedua ini tak tadu itu kan didahului oleh tak ana anun ya tak. Itu mungkin fi'il mudhari. Tak tadu terus belakangnya kan waw sukun yaitu sepertinya fi'il mudhari. Jadi di sini fi'il mudhari'nya ada dua ciri. Dia didahului tak dan didahului huruf nasab. Baik, ya.
Ya betul. An ini adalah harfu nasbin ya. Jadi huruf nasab ya. Kan ada an, ada lan, ada kei ya. Kemudian ta'tadu juga betul itu fi'il mudhari karena setiap huruf nasab ya, setiap ada huruf nasab itu pastikan setelahnya kalau kata kerja itu adalah kata kerja fi'il mudhari. Walaupun dalam kasus lain ada juga setelah huruf nasab itu fi'il madi ya, tetapi itu jarang-jarang sekali ya. Kebanyakan huruf nasab itu setelahnya adalah fi'il mudhari gitu. Nah, anta tadu, nah ini kalau mau saya jelaskan ya, huruf nasab itu kan di dalam materi yang sudah saya sampaikan itu kan terakhirnya kata kerjanya harus fathah kan? Iya, Pak. Masih ingat nggak? Iya, Pak, harus fathah. Nah, kan masih ingat ya. Teman-teman yang lain mungkin masih ingat ya. Kalau ada huruf nasab, maka kesananya ya kan, kata kerjanya itu huruf terakhirnya harus fathah. Sementara ta'tadu ya, ta'tadu di sini kan huruf terakhirnya alif, sebelumnya wawu, dua-duanya sukun. Karena yang sukun pertama adalah wawu, maka itu harokatnya domah huruf sebelumnya ya kan, tak tadu. Nah, jadi begini, tak tadu ini kenapa bukan harokat terakhirnya fathah gitu, anta tadau gitu kan. Ya ini sedikit tambahan saja, materi ini belum disampaikan, tetapi ini sebagai tambahan saja agar tidak salah paham gitu kan. Karena huruf nasab itu kan setelahnya yang saya ajarkan itu harus fathah. Tetapi di sini kok domah, wawu, sukun, terus alif. Jadi perlu diketahui kata ta'tadu di sini, kata ta'tadu di sini itu asalnya ta'taduna. Ya. Jadi setelah wawu itu ada huruf nun berharokat fathah, itu asalnya ta'taduna. Lalu kenapa hilang? Nah, ini di antara penyebab hilang nun karena ada huruf nasab, ya kan? Jadi ini tambahan saja sebagai catatan. Kalau ada huruf nasab ya setelahnya seperti kata tak tadu ya, huruf terakhirnya alif, kemudian sebelumnya wawu, dan alif dengan wawu ini sukun, dan huruf sebelum wawu yang sukun itu berharokat dhamma, itu sebenarnya kata kerja tersebut terakhirnya adalah nun gitu, nun berharokat fathah. Kenapa hilang? Karena ada huruf nasab. Ini untuk membedakan nanti dalam struktur bahasa kalau kita sudah belajar nanti cara menyusun SPOK ya, subjek, predikat, objeknya. Nanti akan kita insya Allah kalau kita pelajaran nahunya sudah sampai beberapa materi itu saya akan ajarkan cara membuat kalimat sempurna. Nah, disitulah nanti fungsi-fungsi seperti an, kemudian ketemu fi'il mudhari'nya seperti apa gitu kan. Maka perubahan-perubahannya seperti apa nanti insya Allah dipelajari di dalam cara menyusun kalimat sempurna. Nah, itu kira-kira tambahan saja ya. Kalau mau dicatat silakan sebagai catatan. Tidak pun tidak apa-apa. Nanti akan saya ajarkan juga, cuman memang tidak sekarang. Ini saya sampaikan sekarang karena ini ada sisipan materi saja sebagai tambahan. Nanti insya Allah pada temanya itu akan saya ajarkan. Baik. Kira-kira sampai di sini ada yang mau sampaikan? Belum, Dr. Pak Bu Ustadz. Nafiri bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Siap. Terima Bisa kasih. ya. Baik, terima kasih. Sekarang kembali ini Buria ya, yang baru masuk ya. Buria sudah Pak Ustadz, bisa nyambung dengan pelajaran hari ini, malam ini? izin Pak Ustadz, belum. Belum ya, gitu.
Tapi bisa nggak membacakan ayatnya nih baris kedua terakhir dari wa ta'awanu sampai ini aja sampai apa? Waqaf wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, silakan dibaca ayatnya, Bu. Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la Baik, terima kasih ta'anu ya. udah ya, Pak? Udah. Oh, mau tambahin boleh, Bu? Oh ya, baik. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Baik ya. Ya ini sebagai latihan juga bacaan Al-Qur'an kita ya. Jadi karena bahasa Arab ini yang kita pelajari bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab kayak orang mau jadi TKI atau jadi bahasa Arab harian. Ini perlu saya sampaikan, bahasa Arab yang kita pelajari itu adalah bahasa Arab yang paling tinggi ya, yang paling fasih gitu kan di antara bahasa Arab orang Arab yang menggunakan. Kalau kita bisa menguasai ini, orang Arab biasanya itu bisa memuji-muji kita gitu. Karena tidak semua orang Arab pun kalau kita real datang ke Arab itu bisa memahami bahasa Arab yang pasti seperti ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ria ya. Jadi bacaan ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi nggak apa Bu ya, saya tanya nanti kalau Ibu bisa jawab silakan, salah pun nggak apa-apa ya. Itu walaupun Ibu agak telat nggak apa-apa. Menurut Ibu Bu Ria kira-kira ta'awanu ya, ta'awanu. Nah, jadi kira-kira saja. Ini kira-kira fiil atau bukan fiil, Bu? Fiil. Baik, terima Fiil. kasih. Jawabannya betul, fiil. Pertanyaan selanjutnya, Bu Ria. Kira-kira fiil ini kan ada 3 ya, ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Menurut Bu Ria, kira-kira fiil apa nih? Tebak saja nggak apa-apa, Bu. Tebak. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Fiil mudhari bukan. Bu Ria fiil mudhari. Ya, oke. Saya skip dulu nih ke yang lain. Barangkali ada yang mau ngasih jawaban yang lain. Karena ini pelajarannya belum dikasih. Tapi kalau ada yang mau jawab, misalkan lihat terjemahnya boleh. Dari terjemah disimpulkan jadi apa? Boleh. Kira-kira ada yang mau jawab di chat boleh atau buka mic selain Bu Ria. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua. Kira-kira ta'awanu di sini, ini fiilnya sudah benar. Tetapi jenis fiilnya apa? Fiil madi, apa mudhari, atau amr? Tadi Buria sudah ngasih jawaban fiil mudhari. Yang lain ada yang mau ngasih jawaban versi lain, silakan. Lihat terjemah boleh. Pak Khairul udah gabung nih, baru gabung. Udah selesai bekamnya Ya, Pak Pak. Khairul. Udah selesai, Pak. Udah selesai ya, Masya Allah. Rajin bekam. Itu surat apa, Pak? Surat apa, Pak? Hah? Surat apa itu, Al-Maidah Pak? ayat 2, Pak. Baik. Kalau tidak Fiil ada amr yang bukan, Pak menjawab, Ustadz. ya. Kenapa Fiil siapa amr nih? bukan. Fiil amr. Bu Risa ya? Iya. Fil amr. Bu Risa kenapa jawab fil amr? Saya lihat terjemahan, Pak Ustadz. Oh, terjemah. Baik. Ya. Terima kasih jawabannya. Bu Risa sudah jawab. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Tadi Pak, Bu Ria jawabnya, Bu Nafiri silakan. itu kalau saya lihat di Al-Quran kok wala ta'awanu ada lainnya, Pak. Ada 2, Bu Nafiri. Ada wa ta'awanu, ada wala ta'awanu. Ada 2 kan? Oh, yang sesudahnya ada lagi ya, Pak. Iya, ada lagi. Ada 2 kata itu. Oke. Mau nambahkan Bu Nafiri kira-kira jawabannya apa? Pilihannya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr.
Ya bisa amar karena ada akhiran sukun. Cuman yang jadi pengecoh itu ada huruf tak di depan itu. Jadi mikirnya, oh mudhari nih, jangan-jangan gitu. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Pak Khairul mau jawab tadi apa? Belum Pak, belum ketemu Pak. Masih lihat Pak. Kenapa? Belum Fil ketemu amar. Pak, masih lihat. Silakan Belum lanjutkan Pak. ketemu. Iya. Ini di slide nggak kelihatan nggak? Nih, baris 2 Iya. terakhir. Wa ta'awanu 'alal birri. Bukan saya mau lihat artinya Pak. Oh, boleh. Dari artinya boleh. Kayak Bu Risa tadi, artinya boleh. Walaupun nanti arti tidak menjadi patokan 100% ya, tetapi juga ada yang kadang pas gitu kan. Ini. Silakan. Yang lain, Icil atau siapa mau jawab? Tambahan? Baik, saya bisa jelaskan ya. Sama seperti tak kadu, ini kan memang pelajarannya belum saya sampaikan. Ta'awanu juga ini belum disampaikan, gitu kan. Jadi ta'awanu ini jawaban pertamanya fiil, ya betul. Ketika masuk kepada jenis fiil, ya di sini memang agak sedikit terkecoh kalau lihat dari susunan hurufnya, ya, karena di awalnya ada huruf ta, gitu kan. Maka kalau kita tidak teliti, itu kita akan mengatakan ini fiil madi, fiil mudhari. Kalau kita mengatakan ini fiil mudhari dengan tanda huruf ta di awal, itu kalau jawaban analisa singkatnya itu bisa benar. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi gitu kan dari susunan kata ta'awanu ini gitu kan, dan juga dilihat dari terjemahnya, ini kebetulan terjemahnya pas ya. Jadi kalau lihat dari terjemahnya itu bentuknya fiil amr. Maka kata ta'awanu ini adalah fiil amr gitu kan. Jadi perintah seperti itu. Karena apa? Ini memang bentuk kata kerja yang belum kita pelajari. Insya Allah nanti kita akan mempelajari satu ilmu yang disebut dengan ilmu shorof. Ilmu shorof ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan sebuah kata. Jadi seperti ta'awanu itu kata dasarnya apa, kemudian berubahnya ke apa, bentuk hurufnya yang berubah apa, harokatnya berubahnya apa, itu insya Allah nanti kita akan mempelajari di sorof, gitu kan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa istiqomah belajar bahasa Arab ini, gitu kan. Saya sarankan kalau memang ada yang mau disampaikan atau kurang paham karena materi kita emang yang namanya pelajaran kalau sudah mulai nambah gitu kan, mungkin sudah mulai susah, itu saya sarankan silahkan ditanyakan di grup ya, grup WA, diskusi atau apa. Misalkan ambil ayat sambil belajar analisa ini kok begini atau begitu, silahkan ya. Atau mau mengulang lagi atau semacam membuat sebuah pernyataan, saya memahami pelajaran ini seperti ini Pak Ustadz, misalkan benar enggak, itu boleh ya di grup. Jadi nanti kita sama-sama diskusi gitu kan. Itu salah satu ciri pembelajar ya. Jadi kita diskusi, tidak usah segan-segan ya. Jadi agar pembelajaran kita karena cuma sepekan sekali, kalau kita tidak diselingi dengan diskusi, itu nanti khawatirnya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari itu lupa seperti itu. Baik, ya terima kasih kepada semuanya dan insya Allah semuanya benar ya. Cuman ketelitian kepada pelajaran yang belum kita pelajari memang ini, jadi nggak apa-apa seperti itu. Terima kasih kepada Bu Dia terakhir ya. Boleh Pak, Baik, Pak Hairul, saya Pak. Pak Ustadz, Itu jadi kan kalau jawabannya apa tadi? ta'awanu itu adalah fi'il amr. Oke, oke. Fi'il amr. itu Ya. kan kalau dilihat dari artinya Pak, memang itu fi'il amr Pak, karena kan perintah Pak. Iya betul. Dilihat artinya itu perintah. Gitu. Dan apa
tolong menolonglah, itu kan perintah, Pak. Jadi Iya, itu betul. fi'il amr. Tapi kalau dilihat dari Iya, tanda-tanda yang Bapak kasih tahu itu belum, dia tidak termasuk, Pak, di sini. Tanda-tanda fi'il amr kan iya, ada 2, Pak. Pertama diakhiri dengan alif sukun, kedua menerima huruf ya. Nah, itu tidak termasuk, Bu. iya betul. Jadi kalau dilihat dari tanda fi'il amr yang sudah kita pelajari memang tidak ada ya. Tidak ada tanda Betul. ini. Makanya ini adalah pelajarannya belum disampaikan. Karena nanti ada di bab sorof, Pak. Oh, perubahan ya, Iya. perubahan, Jadi perubahan nanti insya kata. Allah saya akan selingi bab sorofnya ya. Karena memang bahasa Arab itu perubahannya ketika sudah suatu kata tersusun dari huruf hijaiyah gitu kan, huruf yang menyusunnya itu perubahannya. Jadi gini, huruf hijaiyah misalkan 3 huruf atau 4 huruf menyambung menjadi satu kata. Nah, kata tersebut yang tersusun dari huruf hijaiyah itu perubahan-perubahan selanjutnya itu memang eh, harus diperhatikan kaidah-kaidahnya. Nah, diantaranya adalah kaidah ada di ilmu sorof. Nah, itu kan. Nah, kaidah ilmu sorof ini itu juga nanti membutuhkan buku yang bisa dibeli juga, tapi bukunya ringan ya. Namanya buku Al-Amsilatut Tasrifiyah, gitu kan. Itu karangan ulama Indonesia ya. Ulama Indonesia yang membuat bayangkan orang Indonesia, ya ulama Indonesia mengarang buku Al-Amsilatut Tasrifiyah, gitu kan. Kaidah sorof, kaidah perubahan kata dalam bahasa Arab. Itu ulama Indonesia. Gitu. Jadi belum Saya tentu udah orang punya, Arab Pak. juga mengerti gitu kan. Mereka hanya bisa bicara, menulis bisa orang Arab gitu kan. Tetapi sampai praktek memahami struktur bahasa tidak semua orang Arab itu mengerti seperti itu. Nah, justru kadang orang-orang kita dan banyak orang Indonesia, ulama-ulama kita itu memahami bahasa Arab, diantaranya yang pengarang kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah itu bukunya tipis ya, harganya pun masih murah, masih sekitar 15.000 gitu kan, tapi itu bukunya sangat berharga sekali seperti itu. Nanti sebagai buku tambahan insya Allah menjelang mempelajari ilmu sorof itu nanti insya Allah saya akan sarankan untuk membelinya. Itu di online masih harganya sekitar 15 ribuan ya. Saya udah punya, Pak, itu. Nah, kalau Saya yang punya, sudah Pak. punya Bapak yang bahasa Arabnya apa yang terjemahnya, Pak? Yang bahasa Arabnya, Pak, tulisan Arab itu. Nah, itu kan. Itu sekarang sudah ada terjemahnya, Pak. Terjemahnya pun murah Oh, juga gitu. harganya. Ya sekitar itu, Oh, gitu. Jadi kalau dulu oh. zaman saya di pondok pesantren itu masih pakai bahasa Arab. Jadi bayangkan Iya, ulama iya. Indonesia ngarangnya berbahasa Arab, gitu kan. Nah, sekarang Iya. dipermudah dengan terjemah seperti itu. Oh, udah Gitu. ada ya. Oh, bisa beli Iya juga. udah ada. Ulama-ulama Indonesia tuh dahulu itu banyak Pak, yang ulama yang termasuk mereka itu ulama internasional ya, bahkan pernah jadi imam di Masjidil Haram gitu kan. Kalau di Banten ada namanya Imam Nawawi Al-Bantani gitu kan. Gitu. Dan banyak yang lainnya lagi di hampir semua wilayah di Indonesia ini, yang dari Sumatera ada, dari Jawa juga ada, dari Sulawesi juga ada, yang sampai menjadi ulama-ulama besar ya diakui dunia gitu kan. Kalau yang mungkin lebih kita kenal nih itu ya pendiri Muhammadiyah sama pendiri NU, nah itu Hasyim As'ari sama Ahmad Dahlan itu kan ulama internasional Pak. Dulu sama-sama belajar di Makkah gitu kan. Gitu. Makanya ketika mendirikan ormas itu ormasnya berkembang dengan pesat karena memang ilmu mereka adalah ilmu yang memang ya ilmu yang sangat begitu luas gitu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, bila tidak ada, ya kita bacakan kembali ayat-ayat ini agar kita bisa lebih mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Silakan ikuti bacaan saya ya, dan nanti saya akan tampilkan analisa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. Baik. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا Tadi di mana? La, Panjangan ya. dari latuhillu tadi ya Pak Ustadz. Saya ulangi ya, biar nggak terlalu panjang. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. Silakan. La لا tuhillu تحل شعائر الله ولا شهر الحرام. Baik. ولا الهدي ولا القلائد. Silakan. ولا الهدي ولا القلائد. ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم wala يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Baik. Nah, itu adalah bacaan ayat Al-Qur'an ya. Kenapa saya dalam mengajarkan bahasa Arab ini saya menyisipkan ayat Al-Qur'an? Karena saya mengambil contoh dari Al-Qur'an adalah contoh yang memang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi ketika kita mempelajari sebuah bahasa Arab dan mengambil contohnya dari Al-Qur'an, maka itu adalah contoh yang tidak bisa kita bantah. Gitu. Kalau kita mengambil contoh dari kalimat-kalimat biasa, orang bisa aja memperdebatkan apakah contoh tersebut betul 100% atau hanya karangan saja. Ini makanya penting ya. Dulu saya ketika belajar juga ada beberapa dosen tuh sangat menyarankan kalau mengambil contoh itu lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Karena itu adalah ucapan kalimat yang sudah 100% kebenarannya. Ya, tidak bisa diotak-atik lagi, mau dari segi bahasa, mau dari segi apa, itu sudah otentik 100% ya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari itu apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Gitu. Dan kalau tidak sesuai, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi materinya yang belum kita sampai kepada seperti itu. Nah, dengan kita membaca ayat seperti ini juga, kita insya Allah ya melatih lisan kita, itu kan, membaca ayat. Nah, di samping kita mempelajari bahasanya, kita juga bisa mendapatkan pahala dari bacaan kita, bacaan ayat Al-Quran seperti itu. Baik, ada yang mau disampaikan, silakan. Bila tidak ada, ini saya sampaikan analisanya. Ini ada yang chat. Belum ada, baik. Nah, di sini ini terjemahnya ya. Kemudian ini analisanya ya. Jadi dari kata tuhillu sampai ta'awanu ala, ya ini sudah saya berikan semacam kesimpulan-kesimpulannya dari setiap kata pada ayat yang telah kita bacakan tadi, itu kan terutama setiap kata yang ditandain merah gitu ya. Walaupun sebenarnya di dalam ayat yang tadi juga ada beberapa kata yang bisa kita bahas, tetapi saya lewati karena materinya belum kita pelajari seperti itu. Jadi ini pun ada dua kata tadi ya, ta'tadu sama ta'awanu, ya kan? Ya, ini yang secara materi lengkapnya belum kita pelajari. Tetapi minimal awalannya kita tahu ya. Jadi untuk sampai saat ini materi yang sudah kita pelajari itu kan huruf dengan fiil. Jadi minimal kita sudah bisa mengidentifikasi kalau sebuah kata itu termasuk huruf atau fiil dulu gitu kan. Itu minimal dua tema itu. Adapun nanti sampai penjelasan itu huruf apa, fiil apa, ya terus tandanya apa, itu kalaupun kita belum menguasai, ya itu memang masih bisa dimaklumi, gitu kan. Tetapi tanda-tanda yang sudah diajarkan itu minimal diulang-ulang lagi agar tidak lupa, gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih saya pengen ngasih PR, cuman kalau ngasih PR kira-kira keberatan nggak nih? Kalau PR-nya nggak banyak, nggak apa-apa Ustadz, biar Oh, nggak ada apa-apa ya. waktu review. Karena begini ya, dengan kita latihan gitu kan, atau gini saja PR-nya ya, masing-masing untuk pekan depan atau sampai hari ini kan hari Kamis ya, sampai hari Selasa depan ya, sampai hari Selasa maksimal Rabu. Masing-masing silakan ambil satu ayat dari Al-Quran, itu kan, di mana dalam ayat itu silakan analisa
ada nggak hurufnya, misalkan huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, sama fiil, misalkan fiil madi, fiil mudhore, fiil amr gitu kan. Satu ayat bebas, mau pakai surat pendek, misalkan surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq gitu kan. Nah ini kalau misalkan dibikin seperti saya seperti ini, jadi misalkan ayatnya tulis gitu kan, kemudian lengkap gitu kan, kemudian terjemah sih nggak apa-apa, tapi misalkan dibikin analisis seperti ini gitu kan, kata tuhilu misalkan artinya apa, kemudian jenis dia apa, fiil mudhore, fiil amr atau huruf jar, misalkan huruf nasab, huruf jazm. Nah ini kalau bisa gitu kan, setiap pekan satu ayat saja itu sebagai melatih ya diri kita mempraktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari gitu kan. Dengan latihan maka insya Allah kita akan terus itu dengan sendiri itu menghafal sebenarnya. Ilmu itu kalau kita tidak hafal, ada pepatah Arab mengatakan al ilmu fis sudur, la fis sutur. Sama-sama ungkapannya mirip ya, tapi yang pertama fis sudur. Ilmu itu dikatakan sudah menjadi ilmu kalau sudah ada dalam hati kita, sudah ada terserap dalam hati kita. Tapi kalau masih di dalam pisutur, masih dalam buku, tulisan, itu belum dikatakan ilmu yang sudah kita kuasai. Itu istilah Arab. Kira-kira kalau kasih PR seperti itu, pada keberatan nggak nih? Insya Allah Pak Ustadz. Gitu Bisa, ya. Pak. Jadi mau kalau sudah cepat misalkan setor besok boleh, tapi maksimal hari Rabu ya. Jadi sebelum pertemuan Kamis itu kita sudah ada semacam apa ya, murojaah gitulah dari pelajaran itu. Ayatnya apa saja ya, enggak misalkan satu ayat tapi nggak ketemu huruf juga, nggak ketemu apa, tapi yang penting dijelaskan. Misalnya gini, Wah Ustadz saya ngambil surat Al-Ikhlas gitu kan. Terus dari surat Al-Ikhlas ini saya nggak nemu huruf, nggak nemu fiil, nggak nemu apa, nggak apa-apa gitu. Yang penting dijelasin gitu. Ada alasannya gitu. Tapi kalau misalkan ada juga ketemu Ustadz tapi saya ragu nih fiil atau apa. Nah, disebutkan saja. Misalkan kata ini fiil, tandanya ini nggak apa-apa gitu. Walaupun salah nggak apa-apa, nanti kita akan bahas sama-sama. Justru dari kesalahan itu kita akan tahu, gitu kan. Jadi kalau dalam proses belajar itu salah tidak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu salah itu nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau dalam proses belajar untuk melatih ilmu kita, salah itu nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira siap semuanya? Insya Allah Pak Ustadz. Salah ya. Mohon yang lain moga-moga nanti saya ingatkan juga lah ya. Ayatnya bebas ya, mau kembali ke Al-Fatihah, misalkan dimulai dari ayat 1, terus ini kan sambil kita belajar Al-Quran, sambil kita menganalisa, itu pahalanya bisa berlipat-lipat insya Allah. Baik, saya kira untuk pertemuan malam hari ini, bila tidak ada yang disampaikan lagi atau pertanyaan, kita akan tutup. Terakhir mungkin ada yang mau sampaikan? Tidak ada, Pak Baik Ustadz. ya. Bila tidak ada, kita akan tutup pertemuan materi bahasa Arab kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang benar dari Allah SWT dan yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini walaupun sedikit tetapi kita bisa memahaminya itu lebih baik daripada kita banyak materi tapi kita tidak menguasainya. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustadz.